Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariski Dwi Prasetyo dari kelas 2018B. Pada kali ini saya akan membahas terkait kebijakan pemerintah dalam evaluasi pendidikan pada mata kuliah kajian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan salah satu bidang esensial bagi upaya kontrol terhadap mutu pendidikan. Demikian pula kegiatan evaluasi bagi peningkatan dan pengembangan terhadap mutu hasil evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, banyak pihak yang menaruh perhatian dan berkepentingan terhadap bidang evaluasi pendidikan, baik evaluasi proses maupun hasil belajar. Ada kaitan antara kegiatan evaluasi dengan kegiatan akuntabilitas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya tren baru bahwa setiap kegiatan pendidikan perlu ada kegiatan pertanggungjawaban. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan akuntabilitas. Selanjutnya, agar penyelenggaraan evaluasi pendidikan sesuai prosedur dan berhasil secara maksimal, diperlukannya adanya regulasi atau aturan. Aturan-aturan tersebutlah dikemas dalam bentuk kebijakan pemerintah, baik yang berkaitan dengan sasaran ataupun ruang lingkup tata cara atau prosedur evaluasi pendidikan. Potret mutu pendidikan di Indonesia. Zamroni menjelaskan bahwa pendidikan hanya mentransfer kepada peserta didik apa yang disebut the dead knowledge, yaitu pengetahuan yang terlalu bersifat textbookis, sehingga bagaikan sudah diceraikan dari akar sumbernya dan aplikasinya. Dan Mukadis juga mengemukakan bahwa pembelajaran di Indonesia dewasa ini masih belum maksimal dalam upaya memfasilitasi pembentukan sumber daya manusia, yaitu dalam pengembangan aspek berpikir kreatif produktif, kiat pengambilan keputusan, kiat pemecahan masalah, keterampilan belajar bagaimana belajar atau learning how to learn, keterampilan berkolaborasi, dan pengelolaan diri atau biasa disebut self management. Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. Nur Hadi mengemukakan bahwa hampir setiap negara berkembang, pemerintah dan masyarakatnya selalu memberikan harapan yang sangat besar terhadap pendidikan sebagai tempat penyiapan tenaga kerja produktif. Asumsi yang digunakan adalah ilmu dan teknologi yang diberikan di lembaga pendidikan, apabila dikuasai oleh lulusannya, akan menjadi modal sebagai tenaga kerja produktif dan akhirnya akan meningkatkan ekonomi. Dampak negatifnya, setiap terjadi kesenjangan antara tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, maka kesalahan tersebut selalu ditimpakan kepada dunia pendidikan. Apabila pernyataan di atas benar, hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan investasi SDM. Namun demikian, harus diakui bahwa investasi sumber daya manusia berbeda dengan investasi pada sektor fisik. Dilihat dari sisi waktu dan hasil tampak, investasi sumber daya manusia memerlukan waktu yang lama atau jangka panjang untuk menikmati hasilnya. Sedangkan itu, investasi di sektor fisik dalam waktu yang relatif pendek sudah bisa melihat bagaimana hasilnya. Suyata juga mengungkapkan ada 3 alasan perlunya pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya manusia. Yang pertama, pendidikan adalah alat untuk pengembangan ekonomi. Pendidikan dapat membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik rate of return yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan seseorang untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seorang lulus memasuki dunia kerja. Ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki fungsi-fungsi lain, yaitu fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi edukasi. Model peningkatan mutu pendidikan. Mengapa yang ditingkatkan mutu pendidikan?
salah satu alasannya pendidikan selalu berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan manusia merupakan bagian dari pembangunan nasional. Evaluasi sebagai kendali mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat diperhatikan dari keterkaitan antara aspek pendidikan, yaitu input, proses, dan output, yang membentuk sebuah sistem terpadu. Untuk pengendalian peningkatan mutu pendidikan secara terus-menerus, diperlukan suatu evaluasi pendidikan. Secara umum, evaluasi terbagi dalam 3 tahapan, yakni evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi output. Evaluasi pembelajaran pada aspek input mencakup fungsi kesiapan, penempatan, dan seleksi. Pada aspek proses mencakup fungsi formatif, diagnostik, dan monitoring. Pada aspek output mencakup fungsi sumatif. Evaluasi program sangat beragam, namun pada akhirnya hasil evaluasi program digunakan sebagai kepentingan pengambilan keputusan. Tujuan pendidikan dan hasil belajar. Tujuan pendidikan adalah perubahan perilaku yang diinginkan terjadi setelah siswa belajar. Tujuan pendidikan dapat dijabarkan mulai dari tujuan nasional, institusional, kurikuler, sampai instruksional. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional, maka tujuan pembangunan nasional dalam sektor pendidikan diturunkan ke dalam beberapa tujuan pendidikan, mulai tujuan nasional hingga tujuan di tingkat pengajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran merupakan bagian dari integral dari sistem pembelajaran, yang merupakan suatu deskripsi tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa, dan oleh karenanya perlu dipelajari oleh setiap guru. Tujuan belajar terdiri dari komponen-komponen tingkah laku terminal, kondisi-kondisi tes, dan ukuran perilaku. Tujuan penting untuk menilai hasil pembelajaran, pembimbing siswa belajar, merancang sistem pembelajaran, bahkan dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran. Tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria kondisi untuk belajar, rumusan tingkah laku, dan ukuran minimal tingkah laku yang diinginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.